Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang matematika SMK kelas 11 mengenai komposisi fungsi bagian pertama. Baik, langsung saja kita masuk materinya. Yang pertama, definisi komposisi fungsi. Misal fungsi fx dan fungsi gx dengan g itu memetakan a ke b dan f itu memetakan b ke c, ini dapat disusun sebuah fungsi baru dengan menggunakan operasi komposisi, yaitu simbolnya ini dibaca komposisi atau bundaran, atau biasa juga dibaca dengan dot. Dapat dituliskan hx itu fungsi baru itu yang diperoleh dari fungsi gx dilanjutkan dengan fx, atau dibaca juga boleh f bundaran gx itu sama dengan f gx. Nah, dengan h itu adalah memetakan a ke c, ya, jadi f ini memetakan b ke c, g ini memetakan a ke b, sedangkan h itu adalah memetakan a ke c, ya. Ini kalau digambarkan seperti ini, jadi ada f, ya, ada g. Jadi kalau f memetakan a ke b, g memetakan b ke c, maka hx itu g bundaran fx, dan g bundaran fx itu sama dengan gfx. Di hx itu dimetakan dari a ke c, ya. Nah, kita lihat sifat-sifat komposisi fungsi. Nah, misalkan fungsi f itu memetakan a ke b, g itu memetakan b ke c, dan h itu memetakan c ke d. Pada komposisi fungsi berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, tidak berlaku sifat komutatif. Setelah f bundaran g itu tidak sama dengan g bundaran f. Yang kedua, berlaku sifat asosiatif, yaitu jadi f bundaran g bundaran h, ini f bundaran g nya dulu dicari, setelah itu baru hasilnya ini dibundarkan dengan h. Begitu juga f bundaran g bundaran h, yang dicari itu yang terlebih dahulu g bundaran h nya dulu, setelah itu baru f bundaran hasilnya ini. Nah, hasilnya itu pastilah sama, berlaku sifat asosiatif. Yang ketiga, memiliki fungsi identitas ix itu sama dengan x itu sendiri, sehingga f bundaran i itu sama dengan i bundaran f sama dengan f itu sendiri. Selanjutnya, komposisi dua fungsi. Komposisi fungsi gx dilanjutkan fungsi fx, itu biasa dituliskan f bundaran gx, dapat ditentukan dengan mensubstitusikan fungsi gx ke dalam fx, atau dituliskan f bundaran gx itu sama dengan f gx, atau kalau g bundaran fx nya itu gfx, ya. Nah, supaya lebih mudah kita pahami, kita lihat contoh soal berikutnya. 1. Diketahui fungsi f dan g dalam pasangan berurutan berikut. F nya itu pasangan berurutannya negatif 3,m, negatif 1,n, 0,p, 2,q, r 5,r. G itu pasangan berurutannya itu adalah a, negatif 3, b, negatif 1, c, 0,
E,5 F,2. Yang ditanya tentukan F bundaran G. Penyelesaiannya kita lihat penyelesaian F bundaran G bisa supaya lebih mudahnya ini kita gambarkan dalam diagram panah. Jadi ini A, B, C, E, F. A, B, C, E, F. Selanjutnya negatif 3, negatif 1, 0, 2, 5. Dan terakhir M, N, P, Q, R. Mau dicari F bundaran G, berarti G dulu ya. G itu adalah A, negatif 3, B, negatif 1, C, 0, E, 5, F, 2. Jadi dalam diagram panahnya seperti ini ya, A negatif 3, B negatif 1, C 0, E 5, F 2. Selanjutnya adalah F ya, negatif 3 ke M, negatif 1 ke N, 0 ke P, 2 ke Q, 5 ke R ya, seperti ini panahnya. Perhatikan A ke M, B ke N, C ke P, E ke R, F ke Q. Itulah F bundaran G nya ya. Fungsi F bundaran G merupakan diagram panah yang tidak terputus dari G ke F, sehingga diperoleh pasangan berurutan itu adalah A, M, B, N, C, P, E, R, F, Q. Oke, kita lihat contoh soal kedua. Diketahui fungsi F memetakan R ke R dan G memetakan R ke R. R ke R ini adalah bilangan real ya, bilangan real ke bilangan real. Dengan ketentuan Fx itu adalah 3x kurang 1 dan Gx adalah 2x kuadrat tambah 2. Tentukan F bundaran Gf, G bundaran Fx, F bundaran Fx, dan F bundaran G2. Kita lihat penyelesaiannya. Untuk F bundaran Gx ya, F bundaran Gx rumusnya Fgx. Jadi kita ganti Gx nya dengan ini 2x kuadrat tambah 2, sehingga diperoleh F 2x kuadrat tambah 2. Nah, 2x kuadrat tambah 2 ini kita masukkan ke sini. X nya ini ya, yang X nya diganti dengan 2x kuadrat tambah 2, sehingga diperoleh 3 kali 2x kuadrat tambah 2 kurang 1. X nya ini diganti dengan. Nah, sekarang kita kali masuk 3 kali 2x kuadrat itu adalah 6x kuadrat. 3 kali 2 itu 6, sehingga tepatnya 6x kuadrat tambah 6 kurang 1. 6 kurang 1 berarti 5. Untuk dapat 6x kuadrat tambah 5. Selanjutnya kita cari supaya lebih mudahnya, supaya bersambung, maka kita cari F bundaran G2. Nah, F bundaran Gx nya sudah ada nih, maka X nya ini kita ganti 2 oleh F bundaran G2 sama dengan ini X kuadrat bagi 2 kuadrat, 6 kali 2 kuadrat tambah 5. 2 pangkat 2 itu 4 kali 6 24, dapat 24 tambah 5 jadi 29. Selanjutnya kita cari G bundaran Fx, yang rumusnya itu adalah Gfx. Nah, Fx nya kita ganti nih 3x kurang 1 ya, sehingga dapat G 3x kurang 1. Nah, yang ini kita substitusi ke sini, ganti x nya ganti dengan 3x kurang 1 ya, sehingga didapat 2 kali 3x kurang 1 pangkat 2, kalau sini pangkat 2, sini juga pangkat 2, tambah 2. 3x kurang 1 pangkat 2 itu kan sama saja 3x kurang 1 kali 3x kurang 1,
Jadi dapat 2 kali 9x kuadrat kurang 6x tambah 1 tambah 2. Ini caranya 3x pangkat 2 ya 9x kuadrat. 2 kali 3x itu 6x kali negatif 1 berarti negatif 6x. Negatif 1 pangkat 2 ya positif 1. Nah ini kita kali masuk nih. 2 kali 9x kuadrat 2 kali negatif 6x 2 kali 1 ya, sehingga dapat 18x kuadrat kurang 12x. Ini 2 kali 1 adalah 2 tambah 2 kali 4. Jadi kita dapat 18x kuadrat kurang 12x tambah 4. Selanjutnya kita cari lagi f bundaran fx. F bundaran fx adalah f dalam kurung fx. Jadi fx ini nanti ini 3x kurang 1. Nanti f dalam kurung 3x kurang 1. Nah 3x kurang 1 ini kita substitusi ke x ini. Berarti x ini diganti dengan 3x kurang 1. Sehingga dapat 3 dikali 3x kurang 1 dikurang 1. Nah 3 kali 3x itu 9x. 3 kali negatif 1 ya negatif 3. Berarti dapat 9x kurang 3 kurang 1. Nah negatif 3 kurang 1 negatif 4. Jadi dapatnya 9x kurang 4 ya. Itu contoh soal nomor 2. Kita lanjut contoh soal nomor 3. Diketahui fp sama dengan 4p tambah 1 bahagi 2p kurang 1 dengan p itu tidak sama dengan 1/2 dan gp itu sama dengan akar p tambah 5. Tentukan nilai P jika G bundaran FP sama dengan akar 10. Ya, lihat penyelesaiannya. Ini G bundaran FP, G bundaran FP itu sama saja GFP. Ya, sehingga diperoleh G FP-nya kita ganti nih 4P tambah 1 bahagi 2P kurang 1. Ya. Nah, ini disubstitusi ke sini. Jadi P-nya ini diganti dengan ini. Dan sehingga diperoleh akar dari P-nya diganti 4P tambah 1 bahagi 2P kurang 1 tambah 5. Nah, tadi ini G bundaran P-nya sama dengan akar 10. Maka di sini sama dengan akar 10. Nah, di sini masing-masing dalam akar. Maka kedua ruas dipangkat 2-kan. Sehingga diperoleh ini akarnya hilang, ini juga akarnya hilang. Dan jadi diperoleh 4P tambah 1 bahagi 2P kurang 1 tambah 5 sama dengan 10. Nah di sini tambah 5 ke pindah ruas ke kanan berarti menjadi 4P tambah 1 per 2P kurang 1 sama dengan 10 kurang 5 5 ya. 4P tambah 1 bahagi 2P kurang 1 sama dengan. Jadi ini bisa kali 2P kurang 1. Kedua ruas dikalikan 2P kurang 1. Sehingga diperoleh 4P tambah 1 sama dengan 5 kali 2P kurang 1. Ini kali masuk. 5 kali 2P itu 10P. 5 kali negatif 1 yang negatif 5. Sehingga 4P tambah 1 sama dengan 10P kurang 5. Kumpulkan yang memuat koefisien yang memuat variabel P di sebelah kiri dan yang memuat konstanta di sebelah kanan. Sehingga ini pindah ruas ke kiri menjadi negatif 10P, ini pindah ke kanan menjadi negatif 1. Sehingga 4P kurang 10P sama dengan negatif 5 tetap kurang 1. 4P kurang 10P berarti 4 kurang 10 berarti negatif 6P. Ini negatif 5 kurang 1 sama dengan negatif 6. Kita dapat negatif P sama dengan negatif 6. Kedua ruas dibagi negatif 6 supaya ruas kirinya sisa P saja. Jadi negatif 6P bagi negatif 6 positif 1P. Satunya tidak usah tulis. Negatif 6 bagi negatif 6 1. Oleh P sama dengan 1. Ya. Kita lanjut contoh soal nomor 4. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x tambah 1, gx sama dengan x kuadrat kurang 3,
Hx sama dengan akar kuadrat dari 2x tambah 5. Tentukan f bundaran G bundaran Hx dan f bundaran G bundaran H2. Kita lihat penyelesaiannya. F bundaran G bundaran Hx di dua cara. Boleh yang F bundaran G nya dulu dicari, setelah itu hasilnya digunakan dengan Hx, atau G bundaran Hx nya dulu dicari, setelah itu hasilnya F bundaran hasil dari G bundaran Hx nya. Ya. Ini di sini kita lihat untuk gunakan cari dulu G bundaran H nya dulu, sehingga diperoleh F G bundaran Hx, ya. Nah, G bundaran Hx yaitu F G Hx. Nah, untuk G bundaran Hx nya ini rumusnya. Nah, Hx nya kita ganti, Hx nya 2x tambah 5 di F G akar 2x tambah 5. Nah, akar 2x tambah 5 ini kita substitusi ke sini, ganti x nya, karena ini G dalam ini ya, x nya diganti akar 2x tambah 5, jadi x nya ini ganti akar 2x tambah 5, sehingga diperoleh f akar 2x tambah 5 pangkat 2 pangkat 2 kurang 3. Ini akar pangkat 2, ya hilang akarnya dengan pangkat 2 nya, sehingga diperoleh f 2x tambah 5 kurang 3. 5 kurang 3 ya 2, didapat f 2x tambah 2. Nah, f 2x tambah 2 disubstitusi ke f nih, ganti x nya dengan 2x tambah 2, sehingga diperoleh 3 kali x nya ganti 2x tambah 2, 3 kali 2x tambah 2 tambah 1 kali masuk. Jadi 3 kali 2x itu 6x, 3 kali 2 6, sudah dapat 6x tambah 6 tambah 1, 6 tambah 1 ya 7, berarti 6x tambah 7, ya. Nah, selanjutnya dicari f bundaran G bundaran H2, ya. Didapat, ini sudah ada f bundaran G bundaran Hx nya, tinggal x nya diganti dengan 2, jadi f bundaran G bundaran H2, ya, x nya ganti 2, berarti 6 kali 2 tambah 7, 6 kali 2 12, 12 tambah 7 di 19. Selanjutnya kita lihat contoh soal nomor 5. Diketahui f bundaran Gx sama dengan 6x kuadrat kurang 3x tambah 7 dan fx sama dengan 3x kurang 2. Tentukan Gx. Jadi di sini f bundaran Gx nya sudah ada, fx nya ada, tinggal mau dicari Gx nya. Kita lihat penyelesaiannya. Kita mulai dari sini. F bundaran Gx nya, f bundaran Gx sama dengan 6x kuadrat kurang 3x tambah 7. Nah, ini sendiri rumusnya tadi adalah fgx, ya. Ini tetap kita ganti Gx nya. Gx nya itu disubstitusi ke sini, ya, ganti x nya dengan Gx, sehingga dapat 3 dalam kurung G x kurang 2. Jadi ini konstanta, ya, kumpulkan sebelah kanan, jadi oleh 3gx sama dengan 6x kuadrat kurang 3x tambah 7 tambah 2. Nah, di sini masih 3gx, maka kedua ruas dibagi 3, jadi oleh gx sama dengan ini 6x kuadrat kurang 3x, jadi tambah 2 itu 9, dan dibagi 3. 6 bagi 3 itu 2, negatif 3 bagi 3 itu negatif 1, 9 bagi 3 itu 3, sehingga diperoleh gx itu adalah 2x kuadrat kurang x tambah 3. Ya. Kita lanjut contoh soal nomor 7. Diketahui f bundaran Gx sama dengan 2x kuadrat kurang 6x tambah 1 dan Gx sama dengan x tambah 3.
tentukan fx. Kita lihat penyelesaiannya. F bundaran gx sama dengan 2x kuadrat kurang 6x tambah 1. Nah, ini sendiri rumusnya f gx ini tetap. Nah, sekarang kita mau cari fx-nya, ya. Nah, tinggal kita ganti gx-nya, x tambah 3. Di f x tambah 3 sama dengan 2x kuadrat kurang 6x tambah 1. Nah, supaya lebih mudah kita misalkan ini x tambah 3 nya kita misalkan dengan t. Nanti misal x tambah 3 nya sama dengan t. Kalau x tambah 3 sama dengan t, berarti x nya ini pindah ruas ke kanan, berarti menjadi x sama dengan t kurang 3. Maka x di sini kita ganti dengan t kurang 3. Yang ini x tambah 3 nya kita ganti dengan t. Jadi ft sama dengan 2. Ini x berarti t kurang 3, berarti t kurang 3 pangkat 2 kurang 6 kali t kurang 3 tambah 1. T kurang 3 pangkat 2 berarti t pangkat 2 itu kuadrat 2 kali t kali negatif 3 berarti negatif 6t. Negatif 3 pangkat 2 positif 9. Kita dapat 2 dalam kurung t kuadrat kurang t tambah 9. Ini kali masuk berarti negatif 6t. Negatif ke negatif positif 6 kali 3 18 tambah 18 tambah 1. Selanjutnya ini kali masuk berarti dapat ft nya sama dengan 2t kuadrat. Ini negatif 12t, ini 18. Ini negatif 6t, 18 tambah 1 ya 19. Tinggal ini jumlahkan nih, negatif 12t kurang 6t, 18 tambah 19. Sehingga dapat ft nya sama dengan 2t kuadrat kurang 18t tambah 37. Selanjutnya t nya ini kita ganti dengan x, sehingga dapat fx itu sama dengan 2x kuadrat kurang 18x tambah 37. Ya, itu dapat x nya. Kalau lihat contoh 7 di contoh terakhir, diketahui himpunan pasangan berurutan f 0,0, 6,3, 7,1 dan f bundaran g negatif 5,0, negatif 1,1, 7,3. Tentukan pasangan berurutan G dan G bundaran F. Kita lihat penyelesaiannya. Supaya lebih mudah, kita buatkan diagram panahnya. Ya. Jadi negatif 5, negatif 1, 7. 0, 7, 6, 0, 1, 3. Ya, ini F bundaran G. Jadi F-nya sebelah kanan, G-nya sebelah kiri, ya. Nah, F-nya itu pasangannya 0 ke 0, 7 ke 1, 6 ke 3, ya. Dan pasangan F bundaran G-nya 5 ke 0. Berarti tadi ini ke sini, berarti 5 ke 0. Negatif 1 ke 1, negatif 1 ke 1. Tadi 7 ke 1, ya, F-nya, sehingga dapat negatif 1 ke 1, berarti negatif 1 ke 7 itu G-nya. Selanjutnya 7,3, 7,3. Nah, tadi 6,3, berarti 7 ke 6, ya. Nah, sehingga diperoleh untuk F bundaran G-nya ini langsung F-nya ini maka G-nya ini, ya. Nah, berdasarkan diagram di atas didapat G-nya itu pasangan berurutannya negatif 5,0, negatif 1,7, 7,5, ya. Selanjutnya G bundaran F. Lihat G bundaran F. Kita buatkan diagram panahnya. F dulu ya, F dulu. F nya 0 ke 0, 7 ke 1, 6 ke 3.
baru sebelah kanannya G-nya. Kita lihat yang F-nya dulu, 0 ke 0, 7 ke 1, 6 ke 3. G-nya, kita lihat G-nya, negatif 5,0, negatif 1,7, dan 7,6. Tuh. Nah, dari sini dilihat tidak ada yang nyambung. Ya, 0 ke 0 putus, 7 ke 1 putus, 6 ke 3 putus. Sehingga berdasarkan diagram di atas tidak ada pasangan berurutan untuk G dan F karena terputus. Ya. Oke, itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai komposisi fungsi. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat! Made this here